Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Abdulaiz dari Prodi Kebijakan dan Manajemen Pajak dengan NIM 2025 DP001. Di sini saya akan mempresentasikan hukum pajak dengan materi pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, dan bea materai. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB. Definisi pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek atau siapa yang membayar tidak ikut menentukan besaran pajak. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya. Pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak bumi dan bangunan atau PBB merupakan jenis pajak yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besarnya pajak atau menganut sistem pemungutan Official Assessment System. Subjek pajak dari pajak bumi dan bangunan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata. Subjek pajak dari pajak bumi dan bangunan yaitu nomor 1, mempunyai suatu hak atas bumi. 2, memperoleh manfaat atas bumi. 3, memiliki menguasai atas bangunan. Nomor 4, memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan yang dikecualikan yaitu nomor 1, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan seperti gereja, masjid, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain. Nomor 2, digunakan untuk kuburan peninggalan purbakala. 3, merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan, wisata, taman nasional. Dan nomor 4, yaitu dimiliki oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas timbal balik dan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Tata cara perhitungan pajak bumi dan bangunan berdasarkan nilai jual objek pajak atau NJOP dan nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP. NJOP ditetapkan setiap 3 tahun dan tarif pajak ditetapkan sebesar 0,1% untuk NJOP hingga 1 miliar dan 0,2% untuk NJOP di atas 1 miliar. Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi NJOP TKP sebesar 10 juta. Lalu apabila tidak melunasi pajak, dapat berakibat pada sanksi atau konsekuensi dari pemerintah. Jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam surat tagihan pajak daerah atau STPD ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan. Apabila pajak dan sanksi administratif tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu tertentu, maka akan diterbitkan surat teguran, surat peringatan, atau surat sejenisnya. Jika pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam batas waktu yang ditentukan, dilakukan penagihan dengan surat paksa. Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluarsa setelah 5 tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak. Kecuali jika wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan Bupati. Masuk ke materi yang kedua, yaitu pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan. Sedangkan pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang-barang berwujud yang tergolong mewah. PPNBM hanya dikenakan satu kali dari sumbernya, yaitu pabrikan atau saat impor, dan tidak dapat dikreditkan. PPNBM tidak dapat dikenakan sendiri tanpa dikenakan pajak pertambahan nilai. Subjek pajak dari PPN dan PPNBM. Pajak pertambahan nilai. Subjek pajak PPN adalah pengusaha kena pajak. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha atau jasa memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Subjek pajak penjualan atas barang mewah adalah PKP yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah. Objek pajak dari PPN dan PPNBM. Pajak pertambahan nilai. Objek pajak pertambahan nilai adalah 1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh pengusaha. 2. Impor barang kena pajak. 3. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. 4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak terwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan lain-lain. Objek pajak penjualan atas barang mewah adalah penyerahan barang berwujud yang tergolong mewah dan impor barang yang tergolong mewah. Barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak mentah atau crude oil, 2. Gas bumi, 3. Panas bumi, 4. Pasir dan kerikil, 5. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara, 6. Biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak, dan biji bauksit. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak, seperti beras, gerabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang beriodium maupun yang tidak beriodium, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat atau tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Sifat pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN. 1. Menghilangkan pajak berganda. 2. Tarif tunggal sehingga memudahkan pelaksanaannya. 3. Menghindarkan penyelundupan pajak. 4. Netral dalam perdagangan internasional. 5. Netral dalam persaingan dalam negeri. 6. Netral dalam pola konsumsi. 7. Mendorong ekspor. Metode penghitungan pajak pertambahan nilai atau PPN. Metode PPN yang digunakan di Indonesia adalah metode tidak langsung atau indirect subtraction method atau tax invoice method. PPN terutang menurut metode ini adalah pajak keluaran atau PK
dikurangi pajak masukan atau PM. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut oleh pengusaha kena pajak atau PKP pada waktu penyerahan BKP atau JKP atau pajak keluaran, yaitu 10% kali DPP atau harga jual atau penggantian. Pajak masukan adalah PPN yang dibayar oleh pengusaha kena pajak pada waktu pembelian BKP, penerimaan JKP atau impor BKP atau pajak masukan, yaitu 10% dikali DPP atau harga perolehan, harga penggantian atau impor. Selisih antara pajak masukan dengan pajak keluaran dapat dilihat sebagai berikut. Jika pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka timbul pajak kurang bayar atau KB. Jika pajak keluaran lebih kecil daripada pajak masukan, maka timbul pajak lebih bayar atau LB. Jika pajak keluaran sama besar dengan pajak masukan, maka pajak terutang atau dibayar adalah nihil. Contoh tax invoice method adalah pajak keluaran yang dipungut PKP Ali pada saat penyerahan BKP adalah 10% dikali 1 juta, sama dengan 100.000. Pajak masukan yang dibayar oleh PKP Ali pada saat pembelian BKP adalah 10% dikali 500.000, sama dengan 50.000. Pajak pertambahan nilai atau PPN terutang yaitu 50.000. Prinsip pemungutan pajak pertambahan nilai. 1. Prinsip tempat tujuan atau destination. Pajak pertambahan nilai dipungut di tempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi. Nomor 2. Prinsip tempat asal. Pajak pertambahan nilai dipungut di tempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu bea materai. Bea materai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen tertentu yang memiliki nilai hukum dan digunakan dalam transaksi perdata. Penggunaan bea materai yang tidak sesuai ketentuan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik administratif maupun pidana. Salah satu bentuk pelanggaran adalah penggunaan bea materai bekas dengan cara menghapus tanda penggunaannya untuk digunakan kembali. Tindakan ini dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Penggunaan materai bekas secara sengaja dapat dijatuhi hukuman penjara serta denda sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Bea Materai. Bea materai dikenakan atas dokumen-dokumen tertentu yang memiliki kekuatan hukum, baik dalam hubungan perdata maupun sebagai alat pembuktian di pengadilan. Seiring perkembangan teknologi dan dinamika kebutuhan masyarakat, regulasi terkait bea materai mengalami perubahan signifikan yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 mengganti regulasi sebelumnya. Pengenaan bea materai tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan atas dokumen fisik, tetapi juga telah diperluaskan mencakup dokumen elektronik sebagai respon terhadap maraknya transaksi digital. Pengertian bea materai secara umum yaitu 1. Dokumen adalah nomor 1 dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti atau maksud tentang perubahan, keadaan atau kenyataan bagi seorang atau pihak yang berkepentingan. 2. Benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. 3. Tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf. Nomor 4. Pemeteraian adalah suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. 5. Pejabat pos adalah pejabat perusahaan umum pos dan giro yang diserahi tugas melayani permintaan pemateraian kemudian.
Subjek dan objek bea materai. Subjek pajak bea materai adalah pihak yang dapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Objek pajak bea materai adalah dokumen. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti atau maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dokumen yang dikenakan pajak adalah satu, dokumen yang telah disebutkan dalam undang-undang, yaitu 2. Surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Surat lain yang dimaksud adalah surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan, dan surat pengakuan hutang. Selanjutnya, akta-akta notaris termasuk salinannya. Nomor 4, akta-akte yang dibuat oleh pejabat pembuat akte tanah termasuk rangkapannya. Yang nomor 5 yaitu surat berharga seperti wesel, promes, accept, cek yang harga nominalnya lebih dari 250.000. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan adalah 1. Surat-surat biasa dan surat-surat rumah tangga. Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain dari maksud semula. Misalnya, surat keterangan dokter, laporan taksiran, berita acara pemeriksaan, keterangan hak warisan, dan lain-lain. Pengecualian bea materai. Dokumen-dokumen yang menjadi pengecualian bea materai sebagai berikut. Yang nomor 1, dokumen yang berupa surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang. Yang nomor 2, segala bentuk ijazah. Nomor 3, tanda terima gaji, uang tunggu, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu. 4. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank. 5. Kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank, antara lain: A. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. B. Dokumen yang menyebutkan tabungan pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, serta badan lainnya yang bergerak dalam bidang tersebut. C. Surat gadai yang diberikan oleh perusahaan jawatan pegadaian. D. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sekian presentasi dari saya. Bila ada pertanyaan bisa didiskusikan di dalam grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.